Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Ismawati, Prodi Manajemen di kelas MJ 202. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas presentasi laporan komprehensif mengenai topik utama dalam akuntansi, yaitu piutang wesel tagih dan aset tetap. Diawali dengan pendahuluan pentingnya wesel tagih dan aset tetap. Piutang wesel memiliki berbagai peran penting dalam operasi keuangan suatu bisnis. Mereka dianggap sebagai aset dan karenanya meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Aset tetap adalah aset yang jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Tujuan dari isi laporan komprehensif ini adalah untuk mengetahui definisi karakteristik piutang wesel tagih, untuk mengetahui informasi tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang wesel tagih dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui informasi tentang perlakuan akuntansi terhadap bunga dan diskon piutang wesel tagih. Yang keempat, menganalisis kasus perusahaan yang menghadapi masalah dalam piutang wesel tagih serta langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, untuk mengetahui informasi tentang definisi dan jenis-jenis aset tetap. Yang keenam, untuk mengetahui informasi tentang pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal dari aset tetap. Dan yang terakhir, untuk mengetahui informasi tentang depresiasi, metode perhitungan, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang pertama adalah piutang wesel tagih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terhutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Adapun karakteristik wesel tagih adalah: yang pertama, wesel tagih berbentuk tertulis dan formal. Yang kedua, wesel tagih dibuat oleh kreditur. Berikutnya, wesel tagih merupakan surat perjanjian antara debitur dan kreditur. Yang keempat, pihak pembuat wesel tagih pada umumnya adalah perusahaan. Wesel tagih harus mencantumkan nilai jatuh tempo. Wesel tagih juga harus ditandatangani oleh pembuat dan penerimanya. Dan yang terakhir, tanggal jatuh tempo dihitung dari saat wesel tagih diterbitkan hingga tanggal jatuh tempo wesel tagih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian piutang wesel tagih. Pengakuan adalah proses mencatat piutang wesel tagih dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi atau ketika hak untuk menerima pembayaran terjadi. Sedangkan pengukuran adalah penentuan jumlah yang tepat untuk mencatat piutang wesel tagih dalam laporan keuangan. Untuk penyajian adalah cara piutang wesel tagih disajikan laporan keuangan, termasuk bagaimana informasi tersebut disusun, diklasifikasikan, dan diungkapkan kepada pengguna laporan keuangan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus praktis pengelolaan aset tetap dari studi kasus perusahaan M. Mino.
perusahaan yang menghadapi masalah dalam pengelolaan piutang wesel tagih. Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Mino. Yang pertama, biaya pemeliharaan yang tinggi. Yang kedua, penyusutan dan nilai aset. Yang ketiga, penggantian aset yang tepat waktu. Yang keempat, pengelolaan umur yang ekonomis. Dan terakhir, kepatuhan regulasi. Langkah-langkah apa yang diambil perusahaan Mino dalam menyelesaikan masalah adalah implementasi sistem manajemen aset, optimalisasi proses pemeliharaan, perencanaan penggantian aset. Yang keempat, penggunaan metode penyusunan yang tepat, dan terakhir, monitoring kepatuhan regulasi. Untuk simulasi pencatatan akuntansi, di sini saya akan memberikan contoh soal wesel tagih dan jurnal pencatatannya. Pada perusahaan PT Meijaya memberikan pinjaman kepada perusahaan PT Meibong sebesar 300 juta rupiah pada 1 Januari 2020. Tingkat bunga yang diberikan adalah 10% dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan. Maka perusahaan PT Meijaya akan membuat jurnal perusahaannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, keterangan piutang usaha ada di debit 300 juta rupiah dan penjualan terdapat di kredit 300 juta rupiah. Dan di tanggal 31 Januari, wesel tagih ada di debit 300 juta rupiah dan piutang usaha di kredit 300 juta rupiah. Perhitungan beban bunga sama seperti pada wesel bayar, yaitu besaran bunga 300 juta rupiah dikali 10% dikali 3 dibagi 12 sama dengan 7.500.000 rupiah. Begitupun menghitung nilai jatuh temponya, yaitu 300 juta rupiah ditambah 7.500.000 rupiah, yaitu 300 juta 7.500.000 rupiah. Selanjutnya nilai dimasukkan pada jurnal wesel. Pada tanggal 1 April, kas ada di debit 307 juta rupiah, 300.500.000 rupiah. Pendapatan bunga ada di kredit 7.500.000 rupiah. Dan wesel tagihnya 300 juta ada di kredit. Yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap atau aktiva adalah harta yang menjadi salah satu sumber ekonomi perusahaan yang dipakai untuk aktivitas operasional perusahaan. Jenis-jenis aset tetap ada dua. Yang pertama, aset tetap berwujud contoh tanah, bangunan, dan mesin. Dan aset tetap tidak berwujud, contohnya hak paten, goodwill, lisensi, dan hak cipta. Pengakuan, pengukuran awal, dan pengukuran setelah pengakuan awal. Pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengukuran awal aset tetap. Pengukuran aset tetap dilakukan pada saat pengukuran awal serta pada saat pengukuran selanjutnya.
Pengukuran setelah pengukuran awal aset tetap. Depresiasi, metode perhitungan, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Sini saya akan menjelaskan tentang depresiasi. Depresiasi adalah konsep akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai aset tetap karena penggunaannya, keusangannya, atau kemajuan teknologi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi atau penyusunan aktiva tetap, antara lain yang pertama harga perolehan, yang kedua nilai residu, yang ketiga pola pemakaian, dan yang keempat kemajuan teknologi dan perubahan pasar. Metode perhitungan penyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah panduan standar keuangan dan akuntansi yang disetujui oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IKI. Golongan penyusunan aktiva tetap menurut PSAK adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan garis lurus. Yang kedua, penyusunan saldo menurun ganda. Yang ketiga, penyusunan saldo menurun tunggal. 4, penyusunan jumlah angka tahun. Dan terakhir, penyusunan satuan hasil produksi. Pengaruh depresiasi aset terhadap laporan keuangan. Depresiasi aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dalam depresiasi aset tetap pada laporan keuangan. Di antaranya ada 5 depresiasi aset. Yang pertama, pengaruh nilai aset. Yang kedua, pengaruh terhadap laba bersih. Yang ketiga, pengaruh terhadap pajak. Empatnya, pengaruh terhadap posisi keuangan. Dan terakhir, pengaruh terhadap rasio keuangan. Simulasi pencatatan akuntansi. Contohnya adalah, saya akan menjelaskan contoh transaksi pembelian beserta jurnalnya. Dibeli mesin pabrik seharga 55 juta rupiah. Pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian mesin antara lain PPN sebesar 5.500.000 rupiah, premi asuransi sebesar 550.000 rupiah, dan biaya pemasangan sebesar 1.450.000 rupiah. Maka harga perolehannya adalah harga beli 55 juta rupiah, PPN 5.500.000 rupiah, premi asuransi biaya 550.000 rupiah, pemasangan sebesar 1.450.000 rupiah, harga perolehan 62.500.000 rupiah, dengan jurnal mesin pabrik 62.500.000 rupiah, dan di kas ada 62.500.000 rupiah. Contoh transaksi depresiasi atau penyusutan beserta jurnalnya pada PT Mejaya memiliki aktiva tetap berupa truk untuk kegiatan operasional yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2022. Truk tersebut dibeli dengan harga 200 juta rupiah dengan perkiraan masa pakai selama 5 tahun dan nilai sisa atau residu sebesar 150 juta rupiah. Bagaimana cara menghitung akumulasi biaya dan membuat jurnal penyusutan atau depresiasi dengan metode garis lurus? Beban penyusutan sebesar 200 juta rupiah dikurangi 150 juta rupiah dibagi 5 tahun. Beban penyusutan sama dengan 10 juta rupiah. Jurnal penyusutan tahunan berdasarkan contoh transaksi di atas adalah: akumulasi penyusutan mesin ada di debit
Rp3 juta dan mesin ada di kredit Rp3 juta. Dari sini dapat disimpulkan untuk laporan komprehensif piutang wesel tagih dan aset tetap. Piutang wesel memiliki berbagai peran penting dalam operasi keuangan suatu bisnis. Mereka dianggap sebagai aset dan karenanya meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Mereka memandu proses pinjam-meminjam dengan menciptakan kewajiban keuangan yang mengikat secara hukum dan memberikan rekam jejak transaksi yang jelas. Pencatatan wesel tagih merupakan proses penting dalam manajemen arus kas dan utang piutang perusahaan. Pencatatan ini melibatkan pembuatan entry jurnal, pembuatan rekening, pencatatan informasi, pencatatan pembayaran, dan rekonsiliasi. Contohnya meliputi dagang, bank, pajak, dan sewa. Yang ketiga, aktiva atau aset adalah harta yang menjadi salah satu sumber ekonomi perusahaan yang dipakai untuk aktivitas operasional perusahaan. Secara keseluruhan, depresiasi aset tetap bukan hanya mencerminkan penggunaan dan penurunan nilai aset dalam laporan keuangan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap laba bersih, pajak, dan pos-pos neraca lainnya. Oleh karena itu, manajemen depresiasi yang tepat sangat penting untuk akuntansi dan analisis keuangan yang akurat. Penghentian nilai aset tetap seringkali melibatkan berbagai pertimbangan akuntansi, pajak, dan strategi yang harus diperhatikan oleh manajemen dan para pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi penuh dari penghentian nilai aset tetap dalam konteks laporan keuangan dan operasional perusahaan. Terima kasih.